Chong Afi. Dari perantau miskin menjadi legenda di kota Medan. Tahukah kamu, bahwa salah satu tokoh yang memiliki peran besar dalam perkembangan kota Medan, bukanlah seorang sultan atau pejabat kolonial, melainkan seorang perantau asal Tiongkok bernama Chong Afi? Chong Afi lahir pada tahun 1860 di distrik Meixian, Guangdong, Tiongkok, dari keluarga sederhana. Karena kondisi ekonomi keluarganya, ia tidak sempat menempuh pendidikan tinggi, dan sejak kecil membantu usaha toko milik ayahnya. Pada usia sekitar 17 hingga 18 tahun, ia merantau ke Hindia Belanda, tepatnya ke Medan, untuk mengikuti jejak kakaknya, Chong Yong Hian, yang lebih dahulu menetap di sana. Dengan modal yang terbatas, Chong Afi memulai hidupnya sebagai seorang pedagang dan perlahan membangun usahanya. Keuletan dan kemampuan membaca peluang, membuat bisnisnya berkembang sangat pesat. Ia berinvestasi di berbagai sektor, mulai dari perkebunan tembakau, kelapa sawit dan tebu, hingga perbankan, perkeretaapian, pertambangan, serta properti. Usahanya mempekerjakan lebih dari 10.000 pekerja, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera bagian timur pada masa Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia diangkat sebagai Mayor der Chinesen atau pemimpin komunitas Tionghoa di Medan, menggantikan kakaknya. Namun, yang membuat nama Chong Afi dikenang hingga sekarang, bukan hanya karena kekayaannya. Ia dikenal sebagai dermawan yang aktif membiayai pembangunan berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, hingga infrastruktur kota. Ia menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Delhi, pemerintah kolonial Belanda, dan berbagai kelompok masyarakat, tanpa membedakan suku maupun agama. Banyak bangunan bersejarah di Medan yang berdiri berkat kontribusinya, termasuk rumah Chong Afi yang kini menjadi museum dan cagar budaya. Chong Afi tutup usia pada tanggal 4 Februari 1921, karena menderita apopleksia atau pendarahan otak. Seluruh masyarakat kota Medan turut berduka, ribuan orang pelayat datang dari kota Medan, Sumatera Timur, Aceh, Padang, Penang, Malaya, Singapura, hingga Pulau Jawa. Prosesi pemakaman Chong Afi berlangsung dengan megah sesuai dengan tradisi dan jabatannya. 4 bulan sebelum wafat, Chong Afi mewasiatkan seluruh kekayaannya di Sumatera maupun di luar Sumatera kepada Yayasan Tun Mak Tong, untuk memberikan bantuan keuangan kepada anak-anak muda berbakat yang ingin menyelesaikan pendidikannya, membantu orang-orang yang tidak mampu bekerja karena cacat, serta membantu para korban bencana alam tanpa memandang etnis.